Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan diskusi mengenai SEM untuk pemula, yaitu sudah sampai pada bagian B mengenai analisis faktor konfirmatori, lanjutan dari video sebelumnya. Kali ini kita akan berkenalan dengan komponen-komponen skor tampak atau dalam bahasa Inggris biasanya ditulis dengan variance decomposition. Gambar ini menunjukkan bahwa ada sebuah konstruk yang diukur oleh 4 indikator 1, 2, 3, 4. Berdasarkan variansnya, skor dapat dikomposisi atau dibagi menjadi 2 bagian, yaitu common variance, yaitu varians yang terkait dengan konstruk yang diukur. Selanjutnya adalah varians unik yang kita tidak bisa mengidentifikasinya, itu terkait dengan hal-hal apa. Biasanya varians unik ini kemudian dikaitkan dengan error karena kita tidak bisa mengidentifikasi apa yang direpresentasikan atau apa yang diukur oleh varians ini. Common variance bersifat sistematik, sedangkan unique variance bersifat random. Gambar ini menunjukkan bahwa sebuah konstruk yang diukur oleh 4 indikator, namun ada 2 indikator yang memiliki kesamaan yang tidak terkait atau sedikit terkait dengan konstruk yang diukur. Misalkan dari item direction atau arah item, ada unfavorable, favorable. Unique variance ketika kita sudah mengenali bahwa ada sesuatu yang sama yang tidak terkait dengan varian di sini, kita menamakannya yaitu specific variance, dan yang tidak terjelaskan sekali lagi kita namakan dengan random error. Jadi misalnya ini sebuah butir, misalkan butir yang pertama ada yang berkaitan dengan konstruk yang diukur, yaitu yang berwarna ungu, ini dinamakan dengan common variance. Namun ada juga yang tidak terkait dengan konstruk yang diukur dan terkait dengan hal-hal yang lain, yaitu misalkan terkait dengan arah, sehingga kita namakan systematic variance. Kita lihat di sini item 1 dan item 2 bukan butir yang unfavorable, sehingga tidak ada porsi mengenai unfavorable di sini. Kita juga nantinya bisa mengecek apakah konstruk ini terkait dengan unfavorable. Jika konstruk ini terkait dengan unfavorable, maka unfavorable ini adalah bagian dari konstruk. Jika tidak memiliki korelasi, artinya unfavorable ini berkaitan dengan sesuatu yang berbeda dengan konstruk. Misalnya ada sebuah penelitian, ini adalah harga diri, kemudian unfavorable ini dinamakan dengan harga diri negatif. Contohnya adalah penelitian ini. Ada berbagai macam indikator yang mengukur sebuah hal yang bersifat global, kita menamakannya common variance. Kemudian setiap butir selain memiliki error, juga ini masing-masing butir memiliki error di sini, random error. Setiap butir ini memiliki satu kesamaan yang bersifat spesifik, yaitu berkaitan dengan fisik. Sementara yang lain, cognition, fatigue, pain, depression, vision, lebih berkaitan dengan mental, sehingga dia juga memiliki varian yang bersifat spesifik yang berkaitan dengan mental. Dengan demikian, skor dapat kita bagi menjadi 3 komponen. Yang pertama adalah yang bersifat global, yang bersifat spesifik, dan yang bersifat random. Semakin besar yang bersifat global, maka sumbangan dari sini semakin besar. Semakin besar yang bersifat spesifik, berarti komponen spesifiknya sangat dominan. Jika berkaitan errornya lebih banyak, maka pengukuran ini dapat dikatakan tidak reliable. Selain itu, kita harus mengenal apa yang dinamakan dengan residual correlation atau error correlation. Misalkan ini ada sebuah butir yang mengukur matematika, namun item nomor 1, item nomor 2, item nomor 3 itu adalah soal matematika yang direpresentasikan dalam bentuk bacaan. Misalkan ibu menyuruh Andi untuk membeli gado-gado, diberikan uang 2000, namun harga gado-gado dan sebagainya, itu adalah item-item yang bersifat bacaan. Sehingga terlihat di sini, selain berkaitan dengan matematika, item nomor 1, item nomor 2, item nomor 3 juga memiliki satu porsi spesifik yang berkaitan dengan bacaan di sini. Sehingga masing-masing ini memiliki korelasi yang berada di luar apa yang diukur.
Gambar ini juga sama saja artinya dengan gambar ini. Selain butir ini mengukur matematika, butir ini juga mengukur bacaan. Artinya ada sebuah varian spesifik yang tidak berkaitan dengan varians umum. Dari sini kita bisa mengeksplorasi apakah varians yang besar adalah varians dari generalnya atau varians dari spesifiknya. Jika yang lebih besar adalah varians jadi dari generalnya, maka model unidimensi akan cocok. Namun jika varians yang lebih besar terletak pada spesifiknya, maka model akan merekomendasikan untuk memecah menjadi dua faktor. Masing-masing faktor isinya 3, dan di sini kita namakan bacaan, yang di sini mungkin kita namakan dengan hitungan. Dua-duanya memiliki kaitan karena merupakan representasi dari pengukuran matematika. Ini adalah salah satu studi yang banyak dilakukan dengan menggunakan tema bifactor. Bifactor analysis teman-teman bisa mengeksplorasinya lebih lanjut. Selain itu, varian spesifik juga berkaitan dengan metode. Misalnya item 1, item 2, item 3 itu diukur dengan cara observasi, item 4 sampai item 6 diukur dengan wawancara. Seharusnya masalah metode ini adalah minim, jadi kecil di sini masalah yang spesifik, tidak sebesar porsi dari trait yang diukur. Namun jika porsi dari metode efek ini adalah besar, misalkan segini, menguasai porsi dari butir, sedangkan dari trait efeknya itu adalah kecil, maka kita dapat menyimpulkan bahwa skor yang didapatkan oleh orang ini bukan dikarenakan oleh traitnya, namun bisa jadi karena dia melakukan sesuatu sehingga observasinya meningkat. Bisa jadi karena manajemen impression, atau mungkin bisa jadi good looking, atau bisa jadi karena dia memiliki satu aura tersendiri sehingga cenderung mendapatkan skor pada observasi daripada apa yang diukur. Ini adalah penelitian yang menarik. Misalkan untuk performance appraisal, apakah performance appraisal itu hasil skor yang didapatkan oleh individu lebih banyak diakibatkan oleh trait, yaitu apa yang diukur, ataukah lebih dikarenakan oleh metodenya yang tidak berkaitan dengan trait yang diukur. Ini adalah contoh penelitian mengenai metode varians yang berusaha untuk mengeksplorasi apakah varians dari metode dan varians dari trait itu berbeda. Ini adalah contoh paper yang saya tulis. Ada efek metode yang dipakai dalam pengujian validitas konstruk melalui CFA. Selain metode, kita juga bisa mengeksplorasi efek dari waktu, di mana kita belajar tentang trait dan state. Trait itu adalah sesuatu yang stabil sehingga pada waktu ini diukur pada pagi hari anggapannya, ini kemudian pada siang hari, ketika sebuah trait maka porsi dari sini adalah cukup besar daripada dari waktunya, karena trait bersifat stabil sehingga diukur melalui 3 item di pagi hari dan diukur 3 item di siang hari, porsi performance sangat tinggi. Namun sebuah state itu terjadi jika porsi dari sesuatu yang stabil itu rendah. Yang besar adalah porsi berdasarkan waktu pengukuran, sehingga itu dinamakan state, karena state bersifat temporer antara 1, 2 dan 3, kemudian bisa jadi 4 dan 5 menjadi berubah. Silakan dieksplorasi lebih lanjut mengenai trait dan state ini. Selanjutnya, pengujian ketepatan model dalam CFA. Bagaimana cara mengetahui bahwa model yang saya kembangkan itu sudah bagus? Bagus dalam arti ini artinya fit. Fit artinya antara model yang kita kembangkan dan data yang kita dapatkan itu cocok. Namun tidak fit gambarannya adalah model yang kita kembangkan meleset, tidak bisa menggambarkan data dengan baik. Proses pengujian ketepatan model dalam SEM itu mirip halnya transaksi antara pembeli dan penjual. Misalnya kita melakukan penelitian eksplorasi, model kita eksplorasi, artinya kita menanyakan kepada penjual berapa
harga laptop saya. Dari sini kita tidak memiliki asumsi atau tidak memiliki model, sehingga kita serahkan kepada data yang akan mengatakan oh 10 juta, oh 5 juta, oh 2 juta dan sebagainya. Kita tidak memiliki asumsi atau teori, sehingga pendekatan ini dinamakan dengan exploratory. Ketika data kita bisa menginterpretasikannya dengan baik, berarti kita dapat dikatakan berhasil menjelaskan data. Sebaliknya, dalam proses analisis faktor konfirmatori, kita sudah memiliki teori. Pada konteks ini, pembeli karena sudah memiliki teori, maka dia akan meminta atau memastikan apakah harga 5 juta itu sesuai dengan laptopnya, sehingga ada proses konfirmasi di sini antara model atau teori yang dia pakai dengan data. Jadi ada pengkonfirmasian apakah model ini sesuai dengan data yang didapatkan. Baik, selesai untuk video ini. Kita lanjutkan video selanjutnya mengenai analisis faktor konfirmatori. Kita akan mendiskusikan contoh-contoh model CFA, membaca hasil analisis, kemudian contoh-contoh riset. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.